Afternoon Pak Hendy. Ini kita sudah di hari ketiga EGR. Lokasi ini ada di Wadas Kelir di selatan kota Slawi ya. Ini ada penampakan yang sangat spektakuler singkapannya. Kira-kira apa Pak Indra yang ada di daerah ini? Ini formasi halang juga, nanti saya coba jelaskan. Ya. Di belakang kita ada singkapan dengan perlapisan yang tegak. Singkapan ini punya perlapisan-perlapisan yang relatif hampir sama ketebalannya. Dia termasuk ke dalam formasi halang. Cuma kalau sebelumnya formasi halang itu berada di South Serayu, sekarang kita akan berbicara formasi halang yang ada di North Serayu. Nanti akan kita lihat lebih jauh bagaimana perbedaan antara halang yang berkembang di North Serayu dan halang yang berkembang di South Serayu, terutama halang-halang yang berukuran butir halus. Apakah akan sama seperti para peneliti sebelumnya mengatakan dia turbidite gitu ya, hasil produk-produk turbidite, atau sama seperti yang kemarin kita bahas. Endapan awalnya mungkin bukan endapan-endapan turbidite, tapi kemudian dia terselamkan. Nah, sebelum melihat lebih jauh, tentunya kita harus menentukan terlebih dahulu urutan batuan dari tua ke muda. Apalagi kita bertemu dengan batuan-batuan yang perlapisannya tegak seperti ini. Kita harus tentukan mana yang bottom, mana yang top. Untuk lebih jelasnya, ya, kita akan dekati singkapan nantinya. Nah, ini kolom stratigrafinya. Ini yang South Serayu halang. Ini North Serayu secara umur dia relatif sama, posisinya ada di sini. Kemudian muka air lautnya, perubahan muka air lautnya juga relatif sama. Jadi kita akan melihat lebih jauh ke arah komposisi dari batuannya. Jika kita melihat dari jauh terhadap perlapisan-perlapisan yang ada, perlapisan ini disusun oleh butiran-butiran yang relatif halus. Makanya saya akan membandingkan, kalau memang ini dari peneliti sebelumnya dikatakan sebagai endapan turbidite, coba saya bandingkan dengan endapan turbidite sekuen yang Boma sudah tampilkan. Harusnya di bagian bawah akan ada batu pasir, ya, dia masif atau graded, di mana nanti ada fragmen-fragmen besar yang mengambang di antara butiran-butiran yang lebih kecil. Di atasnya kemudian ada yang dinamakan di TA untuk bagian bawah, kemudian di atasnya dinamakan sebagai TB. Dia tersusun oleh plan paralel lamine. Biasanya ini batu pasir halus, ya. Ke atasnya akan berubah menjadi TC. Ini juga masih batu pasir tapi makin menghalus. Ada struktur sedimen ripple, kemudian convolute dan wavy lamine dan segala macamnya. Di atasnya diendapkan TD, di mana struktur sedimen yang bisa dijumpai berupa paralel, ukuran butirnya sudah masuk ke lanau atau lempung, dan diakhiri dengan TE berupa butiran yang lebih halus lagi, lempung, lanau, yang diendapkan biasanya oleh hasil pengendapan bagian akhir dari turbidite-nya. Endapan-endapan pelagik akan bisa kita jumpai di sini. Mari kita lihat lebih dekat ke arah singkapannya. Terlebih dahulu tadi dikatakan kita harus menentukan top and bottom-nya. Oke, jika perlapisan tegak seperti ini, ya, ada bedding-bedding yang menonjol seperti ini, ada yang lebih cekung. Untuk menentukan top and bottom, salah satunya adalah dengan melihat struktur yang terbentuk di dasar lapisan. Di sini bisa dilihat adanya float case, groove case, ya, yang mencirikan bahwa itu terendapkan di dasar lapisan. Jadi kalau ini perlapisan batu pasirnya, ya, ini float case-nya ada di sebelah sini, maka dasar atau bottom dari perlapisannya ada di sini, ke arah sana menjadi top. Oke, kalau seperti itu saya akan punya urutan batuan dari kiri saya menuju ke kanan saya.
Nah, dengan demikian langkah berikutnya akan lebih mudah. Urutan vertikal tadi di yang Bomoa Sequence dari TA, TB, TC sampai dengan TE. Nah, kita mulai yang ini, yang kasar. Ini ada batu pasir, ya. Dia kurang bagus sortasinya, ya, yang menjadi ciri khas dari endapan-endapan turbidite. Kemudian ke arah atas dia berubah menjadi ukuran butir yang lebih halus. Bisa dilihat di sana dengan perlapisan yang berkembang, paralel beddingnya. Jika ini dibandingkan dengan Bomoa Sequence tadi, ini masuk ke arah TA-nya, sementara ini TB. Kemudian tiba-tiba ini kasar lagi. Terlihat dari jauh pun ini terlihat lebih menonjol. Oh, berarti bukan TC atau yang lainnya Pak, lebih cenderung ke TA-nya. Betul. Ya. Ini TA. Butirannya lebih kasar daripada yang di bawah, ya, yang menunjukkan energi pengendapannya lebih besar. Kemudian banyak fragmen-fragmen yang mengambang. Artinya sortasinya buruk. Ya. Setelah kita punya TA, TB ternyata dia digerus oleh TA lagi. Hal ini wajar di endapan-endapan turbidite. Karena turbidite pertama meluncur seperti itu, nanti akan terbentuk TA, TB, TC, TD, TE. Kemudian dia akan digerus oleh turbidite yang berikutnya. Sehingga yang tadinya mungkin ada TC, ada TD, ada TE, dia akan tergerus oleh proses yang kedua atau lob yang kedua. Jadi TA, TB, langsung TA lagi. Ya. Ini TA-nya. Berikutnya di sini ada paralel bedding lagi. Ya. Ada paralel bedding lagi. Kemungkinan ini masuk ke TB lagi. Apakah mungkin TC-nya berkembang? Mungkin, tetapi tidak terlalu besar. Seperti yang bisa dilihat di sana, ya. Ini yang lebih halus ada di sebelah kiri, sementara ke tengah dia agak lebih kasar. Perlapisannya saling memotong. Baru ke atasnya nanti ada yang halus lagi sebelum kemudian dipotong oleh lapisan yang kasar lagi, TA lagi. Jadi TA, TB, TC, TD, dan mungkin TE terus tergerus oleh TA lagi dengan tebal yang lebih besar daripada yang ini. Ya. Tadi kecil TA-nya, TA, TB, kemudian TA ini lebih besar, TB, TC, TD, TE, kemudian ini digerus oleh TA yang lebih besar lagi dari yang kedua. Ya. Jika melihat seperti ini, ya, maka oke, ini masuk ke dalam endapan-endapan turbidite. Kita lihat komposisi lainnya selain dari struktur sedimen, kemudian teksturnya, ya. Komposisinya gimana? Kalau dari kandungan materialnya, batu pasir yang ada di sini dia memang masih banyak pengaruh vulkaniknya. Hampir sama dengan yang ada di Halang di Serayu Selatan. Hanya saja kandungan karbonatnya di sini lebih sedikit, ya, dibandingkan dengan yang ada di Serayu Selatan. Beberapa memang berbuih, tapi beberapa dia tidak berbuih, terutama untuk yang berukuran halus. Kalau yang di Serayu Selatan kemarin, kita lihat dari bawah sampai ke atas kandungan karbonatnya cukup tinggi. Dan ketika dilihat kandungan karbonat tersebut disebabkan oleh fosil-fosil dari organisme plankton ataupun benton dari foraminifera. Yang sini enggak, ya. Karena ini endapan turbidite yang biasanya dia juga dipicu oleh kelerengan, maka sangat wajar bila endapan-endapan turbidite seperti ini dia akan mengalami pelongsoran atau slumping setelah dia terendapkan. Memang awalnya dia terendapkan di bagian luar dari kipas, tapi kemudian ternyata itu bukan akhir dari perjalanannya. Dia masih terslamkan, kemudian terkena tektonik pada saat sebelum batuan ini ekspos ke permukaan. Akibatnya kita bisa lihat lapisan-lapisan yang tegak
dan mungkin nanti akan ditunjukkan lapisan-lapisan yang saling berpotongan, terlipat, terliukan ya di singkapan ini. Nanti secara struktural mungkin akan dijelaskan oleh Pak Salahuddin Hussein ya. Tetapi berikutnya akan dijelaskan kemanfaatan dari batuan-batuan ini. Kenapa dia ditambang sampai dengan hampir habis. Yang membahas tentang itu akan saya serahkan kepada Pak Hendy. Oke, setelah teman-teman mendapatkan penjelasan dari Pak Indra terkait formasi halang di Serayu Utara, pertanyaannya adalah dari sisi geologi teknik dan geoteknik untuk endapan turbidit seperti yang teman-teman sudah lihat di belakang saya ini. Pertanyaannya adalah untuk apa material ini digali ya. Jadi kalau teman-teman melihat ada galian-galian tambang pasir atau tambang batu, kemudian ada di seberang dari endapan turbidit ini, yang di sisi sana itu ada bukit ya, ada bukit juga sedang ada proses penambangan. Kalau di sana endapannya lebih ke endapan dari arah Gunung Slamet mungkin ya, itu banyak formasi lempungnya di sana. Nah, balik ke endapan turbidit ini, pertanyaan dari kita adalah untuk apa material endapan turbidit ini ditambang gitu ya. Terkait dengan penggunaan di bidang geoteknik dan geologi teknik, namanya formasi batuan yang sudah tersingkap, kemudian dia berubah menjadi regolit, kemudian sebagian menjadi fraksi tanah. Yang bisa kita lihat karakteristik dari tanah dan batuannya secara teknis. Kalau teman-teman sudah tahu ada namanya indeks tanah, ada indeks batuan. Nah, poin pertama yang bisa kita lihat dari pemanfaatan endapan turbidit ini adalah seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Indra, bahwa material ini mempunyai sortasi yang berselang-seling ya. Ada yang tadi sortasi buruk, kemudian diselingi sortasi yang baik, dan seterusnya. Nah, pola perselang-selingan itu nanti berpengaruh terhadap dalam keseluruhan material ini dia mempunyai grain size distribusi atau distribusi ukuran butir yang tidak seragam. Nah, poin pertama adalah ketika ketidakseragaman dari material yang tersingkap kemudian digali untuk material konstruksi, ketidakseragaman tersebut sebenarnya untuk material konstruksi dia itu saling mengunci. Itu yang pertama. Jadi kalau saya tampilkan di sini teman-teman, di sini adalah grafik distribusi ukuran butir ya. Kalau teman-teman sudah pernah tahu, kalau di cakupan geoteknik ya, kita sudah melihat bahwa dalam 3 jenis ya, mulai dari bahan material ini kita gali, kemudian kita analisis selalu melihat dalam 3 jenis. Apakah dia mempunyai berapa percentage formasi pasir ya, maksudnya komposisi pasirnya berapa, kemudian komposisi silt atau lanaunya berapa, kemudian komposisi clay atau lempungnya berapa. Kalau kita mengatakan bahwa lempung itu material yang buruk, itu tidak selalu, karena lempung yang buruk biasanya lempung yang ekspansif. Nah, kita juga melihat dari sini untuk material turbidit ini ketika kita gali ya, teman-teman dari penambang menggali untuk material konstruksi, dia pasti akan melakukan analisis ukuran butir. Nah, garis hijau ini ya, garis hijau ini adalah distribusi ukuran butir yang menandakan dia masuk ke dalam gradasi yang baik. Maksudnya gradasi yang baik secara keseluruhan dia mencakup persentase atau komposisi dari pasir, lanau, dan lempung yang memadai untuk material konstruksi. Biasanya ketika kita menjumpai suatu material atau suatu singkapan kemudian digali, dia pasti akan mengecek distribusi ukuran butirnya. Ketika distribusi ukuran butir misalnya seperti ini, dia ada di luar dari zona ini, berarti ini sortasinya, bukan sortasi, gradasinya untuk material ini adalah tidak baik ya, atau poor graded. Nah, sedangkan kalau misalnya dia masuk ke sini ya, entah di sini ya atau entah di sini, dia masuk ke dalam gradasi ukuran butir yang baik. Nah, pemanfaatan konstruksi itu tidak selamanya menggunakan pasir yang sifatnya kasar kemudian butiran yang tajam seperti itu, atau selamanya menggunakan pasir lempungan atau sejenisnya. Nah, untuk material konstruksi dari bahan-bahan singkapan geologi, biasanya pertama untuk bahan fondasi jalan ya, jalan raya. Kalau teman-teman lewat jalan raya itu bahan fondasinya bukan tanah aslinya, tapi dia sudah ada
material yang sudah dipadatkan di sana. Yang kedua, biasanya untuk saluran, ya entah irigasi, entah drainasi, ya dia menggunakan lining dari material tersebut. Yang ketiga itu untuk konstruksi bangunan, ya rumah, terus kemudian gedung dan sejenisnya. Nah, khusus untuk rumah atau gedung memang untuk membutuhkan material kepasiran yang tingkat kalau dilihat tidak rounded atau tidak butirannya itu tidak membulat tapi tajam-tajam ya. Sebagai contoh ya pasir Merapi, produk vulkanik langsung diambil dari in situ, dia mempunyai material yang tajam-tajam, nah itu sangat cocok untuk konstruksi bangunan gedung atau bangunan rumah. Yang keempat, nah ini yang menarik, ini vice versa atau kebalikannya, yaitu konstruksi bendungan. Nah, namanya bendungan berarti kan kita membendung air. Nah, ketika kita membendung air berarti harus ada zona kedap air. Kita tidak selamanya bertumbuh kepada bangunan konstruksi beton untuk membendung air yang luar biasa luas. Nah, caranya adalah dengan menggunakan bendungan urukan. Nah, urukan yang dimaksudnya dia harus memenuhi kriteria. Yang pertama adalah distribusi ukuran butirnya. Ya, kalau apakah ini material turbidit ini bisa dikatakan distribusi ukuran butirnya baik, ya. Tadi ada sortasi buruk, ada sortasi yang jelek. Ketika dimasukkan ke dalam distribusi ukuran butir, apakah dia masuk ke dalam zona ini? Ketika dia masuk, ya berarti komposisi lempungnya cukup, tidak terlalu banyak. Komposisi pasirnya juga tidak seragam, karena kalau seragam dia akan banyak pori-pori ya, sehingga dia akan potensi untuk rembesan di tubuh bendungan. Nah, ketika ini sudah memenuhi, ya ini akan dibawa untuk dipadatkan sebagai material kuari, ya. Kemudian di posisi tempat saya berdiri ini, di seberang jalan yang saya tunjuk ke arah sana, itu juga ada bukit yang beda. Sebenarnya itu material bukan turbidit, tapi itu lebih kepada dengan komposisi lempung yang cukup banyak. Nah, bisa jadi ya komposisi antara material turbidit ini dengan material bukit yang di sana yang komposisi lempungnya cukup banyak itu akan dicampur kemudian dipadatkan menjadi satu kesatuan. Nah, itu akan menghasilkan nilai densitas yang sangat tinggi, ya. Ketika kita sudah masuk kepada material konstruksi, kita harus melihat densitasnya, nilai densitas yang sangat tinggi dan juga nilai permeabilitas yang rendah. Nah, ini ketika kita membuat konstruksi bendungan seperti ini, ya, kita padatkan lapis demi lapis sehingga dia membentuk seperti ini, ya, dengan inti yang tegak seperti ini, seperti yang kemarin kita kunjungi di Bendungan Sempor. Nah, bagian yang diarah di sisi lereng sebelah hilir maupun sebelah hulu, di sini pasti ada material yang memenuhi kondisi ini. Nah, ini menarik apakah penggunaan dari endapan turbidit ini juga masuk ke sana. Bisa jadi dia ini adalah bagian dari kuari. Ini kan sebenarnya tambangnya sudah tidak terpakai ya. Ini bisa jadi karena di dekat sini ada bendungan Cacaban. Ya, bisa jadi di sini adalah salah satu kuari yang dipakai untuk material konstruksi bendungan Cacaban. Entah ada di konstruksi cover dam-nya sebagai bendungan temporer atau entah ada di konstruksi bendungan yang utamanya. Demikian penjelasan untuk geoteknik dan selanjutnya akan ada setelah penjelasan dari Pak Indra dan saya dan juga Pak Udin akan ada penugasan mengenai area ini akan disampaikan oleh Pak Sabto. Baik adik-adik, tadi sudah banyak dijelaskan di tempat ini oleh Pak Indra. Kalian sudah memahami bahwa di tempat ini juga disusun oleh formasi halang. Jadi formasi halang dijumpai di Serayu Selatan waktu hari pertama. Dan di hari ketiga ini kita juga menjumpai formasi halang. Dan tadi Pak Indra juga sudah menjelaskan bagaimana ciri-ciri formasi halang di tempat ini. Sekarang tugasnya adalah saudara diminta untuk mendeskripsikan bagaimanakah perbedaan antara halang yang ada di Serayu Selatan di lokasi yang ketiga kemarin dan juga halang yang ada di sini, bagaimana perbedaannya. Kemudian tugas yang kedua terkait dengan hal itu diminta saudara untuk membuat rekonstruksi paleogeografi apa yang membuat perbedaan antara halang yang ada di Serayu Selatan dengan halang yang ada di Serayu Utara ini. Demikian tugasnya untuk tempat ini.